Jadi dia itu sudah perhitungan secara presisi. Yang pertama, secara domestik dia dukungan politik dari ceruk pemilih partai lain itu sangat besar ya. Jadi ada polling Araştırma itu kepada lembaga kajian di Turki itu yang melakukan jajak pendapat setelah kebijakan Hagia Sophia. Lalu kemudian terungkaplah bahwa ada 22% dari pemilih JHP, Cumhuriyet Halk Partisi atau Partai Rakyat Republik, itu yang mendukung kebijakannya Erdogan. Jadi partai oposisi, haluan Kemalis, nasionalis sosialis, tapi sekularis, dia mendukung kebijakannya Hagia Sophia. Ini karena memang Hagia Sophia itu bukan sekedar simbol Islamisme, ini kita harus paham juga. Karena Hagia Sophia itu simbol hadirnya bangsa Turki di tanah itu, gitu. Jadi dia ada unsur nasionalismenya juga. Itu yang kedua, ada 44% dari pemilih MHP. MHP itu Milliyetçi Halk Partisi, Partai Rakyat Nasionalis, Milliyetçi. Itu partai yang juga mewakili atau mengklaim menghidupkan atau merawat warisan ideologi Kemalis. Jadi ada dua partai ini. Cuma dia lebih berhaluan ultranasionalis, anti asing dan pro kemandirian. Tapi melihat kebijakan ini jadi semangat karena ini kan simbol Turki. Hagia Sophia itu simbol Turki. Apalagi kemudian asing itu malah banyak yang seakan-akan ikut campur intervensi. Orang-orang Milliyetçi atau nasionalis nggak suka yang seperti ini. Dia xenofobik sekali. Ini asing apa-apaan urusan negara kita. Jadi itu 44% yang seperti itu. Jadi ini ada faktor-faktor kultur ya, kultur masyarakat Turki yang sangat berdikari sekali ya. Dia sangat bangga dengan Turknya sebagai itu. Apalagi dia bangsa non-Arab pertama yang menjadi imperium Islam kan begitu. Dia ada unsur sukanya nih, apa nih urusannya. Terus kemudian ada 80% Selamat Partisi. Selamat Partisi ini partai berhaluan Islam yang dulu partai Refah. Refah Partisi yang dulu didiami atau dijadikan tempat aktivitasnya Erdogan dan Erbakan. Waktu Erdogan masih satu partai sama Erbakan, Perdana Menteri 97 yang di kudeta itu. Lalu kemudian ada HDP ya. Ini juga partai pro-Kurdi. Itu juga 80% mendukung, 70% itu. Jadi secara domestik dukungan masyarakatnya dia raup. Makanya saya bilang Hagia Sophia itu kemarin kebijakan Hagia Sophia yang dirilis sebenarnya semacam bubuk mesiu terakhir Erdogan untuk meraup simpatik dari pemilih dari ceruk partai lain. Apalagi tadi 6 dari 10 partai besar 10 kota besar dia dikalahkan. Yang kedua, Erdogan bukan memutuskannya lewat eksekutif. Jadi trias politikanya berjalan, dia tidak dilihat sebagai keputusan yang diktator sebagaimana keputusan dulu Mustafa Kemal waktu mengeluarkan dekret dari lembaga eksekutif. Jadi dulu waktu Hagia Sophia berubah dari masjid ke museum, itu Mustafa Kemal memutuskannya lewat dekret eksekutif. Sekarang ini keputusan dari mahkamah yang legislatif. Gitu ya. Ini judul bukunya ya. Nah, jadi dia lewat legislatif. Jadi ini tidak masuk delik otoritarian. Justru dia tadi profilnya profil demokratis. Makanya saya komplain kalau di Indonesia justru Hagia Sophia dan Dirilici ini ngangkatnya lagi ke era imperium. Justru itu salah. Itu salah. Itu justru jadi ngaco dan nggak sesuai dengan ngawur banget dari caranya Erdogan untuk mengembalikan fungsi itu. Jadi itu kan mengembalikan, makanya dirilis, mengembalikan ke fungsi masjid. Jadi jangan ditarik ke era sebelum pranegara bangsa, karena kalau ditarik ke era pranegara bangsa, asalnya bukan masjid, gitu loh, ngerti kan? Ya kan? Kita jadi lucu, kita di satu sisi kita komplain jangan ada yang ikut campur, tapi kita tidak mendukung logika yang sukses diterapkan di sana. Kita kan mengembalikan, karena sejak awal Republik itu fungsinya masjid. Itu warisan dari Fatih Sultan Mehmet. Tapi Bang Arya, jadi mungkin kalau ditarik malah ke pranegara bangsa ya salah. Jadinya malah ngebuka bahwa itu bukan hak dia, jadinya salah. Ya kan? Kalau ini kan awalnya masjid, terus kemudian pernah ada keputusan yang tidak
demokratis karena dia lewat dekret. Makanya mahkamah itu membatalkan keputusan yang tidak demokratis itu. Gitu. Iya.